Saudara sekalian, Malam. kita senang jumlah kita bertambah, mudah-mudahan seterusnya. Di pelajaran bahasa Indonesia, judulnya apa? Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Mendengar title tersebut, kalau boleh saudara simpulkan dalam satu kalimat yang sempurna, apa maksudnya? Christ as the Lord of the Sabbath. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan melembagakan Sabat itu. Baik, Kristus adalah pencipta hari Sabat. Yang kedua, dia melembagakan itu menjadi salah satu hukum dalam 10 hukum. Ada satu lagi, Penebus tadi. Redeemer. yang ketiga, Kristus menghendaki supaya seperti dia menurut akan hari Sabat waktu di dunia ini, kita juga harus observe, memelihara kesucian hari Sabat. Jadi 3 poin itu. Injil Lukas ditujukan kepada audiens yang mana? Orang non Non-Yahudi. Lebih tepat lagi kepada orang-orang Greka. Tetapi adalah sesuatu yang signifikan karena buku yang ditujukan untuk orang kafir seringkali menyebut tentang hari Sabat. Berapa sering? Dari 54 kali Sabat disebut dalam Injil yang 3 dan buku Kisah, 54 kali. Lukas menyebut berapa kali? 17. 17. Itu cukup tinggi secara persentage. Selama berada di dunia ini dalam pelayanannya, Yesus menekankan tuntutan dari hari Sabat, bahwa hari Sabat itu harus ditaati. Kemudian Kristus juga menunjukkan reference terhadap lembaga yang ia sendiri telah berikan pada kita. Dan pada zamannya Sabat telah diapakan? Perverted. Kata perverted ini harus sudah tahu artinya. Semua yang Tuhan berikan kepada manusia untuk jadi berkat kepada manusia dipervert oleh siapa? Setan. Sehingga yang tadinya direncanakan oleh Tuhan untuk jadi berkat telah jadi apa? Kutuk. Contohnya nomor 1, Sabat. Tuhan mau Sabat, setan berikan counterfeitnya, hari Minggu. Kedua, Perkawinan atau seks. Seks itu adalah gift from God.
untuk jadi berkat, tapi telah dipervert oleh iblis. Ketiga, yang sekarang sedang terjadi di gereja kita, musik itu adalah sesuatu yang direncanakan Tuhan untuk dipakai memuji-muji Tuhan, menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Tapi sekarang musik telah dipervert, sehingga bukan lagi jadi berkat, dan adalah sesuatu yang memprihatinkan, bahwasanya anak-anak muda kita lebih senang mendengar lagu dunia daripada lagu Sion. Mereka bilang sudah out of style itu. Beatnya sudah nggak kena lagi. Anggur itu menyegarkan, menyehatkan. Tapi diapain? Fermented, menjadi racun, menjadi sesuatu yang membunuh ribuan orang di jalan raya karena mabuk. Itulah pekerjaan setan. Apa yang Tuhan rencanakan jadi berkat dipervert, sehingga menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk. Baik, itu adalah introduction-nya. Sekarang kita masuk yang langkah Romawi pertama masih kosong kalau tolong isi the significances of Sabbath observance. 1 dan 2. The significances of Sabbath observance. Pesi. The significances apa? Oke, C. Of Sabbath observance. Of Sabat apa? Observances. Gini? Ya, yang satu I ganti ma A. Observance. Ada 2 ayat yang harus kita baca yang ada persamaan. Yang pertama Lukas 4 ayat 16, itu ayatnya orang Advent kalau bikin ceramah. Pasti ayat ini akan keluar. Lukas 4 ayat 16. Dan satu lagi Lukas 22 ayat 39. Coba dibaca. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 22 ayat 19 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun.
Murid-muridnya juga mengikuti dia. Baik. Apa yang sama? Biasa. Biasanya. Wah, Lukas 4 ayat 16 dan Lukas 22 ayat 39 punya persamaan, yaitu praise yang berbunyi as his custom was, menurut Kebiasaan. kebiasaan. Itu satu. Menurut kebiasaannya disambung oleh apa? Apa yang menurut kebiasaannya? Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ya. Untuk apa? Membaca. Untuk Beribadah. beribadah. Jadi seperti menurut kebiasaannya, dua-duanya diikuti oleh worship. Nah, kalau saudara hadapkan ayat ini kepada saudara-saudara kita di gereja Protestan, dihubungkan dengan pemeliharaan Sabat, apa jawab mereka? Kan kita bilang, lihat, Injil katakan, maka seperti kebiasaannya, ia masuk ke dalam Ka'bah untuk berbakti. Lalu apa jawaban mereka? Sebelum dia mati. Kalau kita orang Protestan katakan apa? Kan kita bilang, lihat, Yesus berbaktinya hari apa? Sabat. Sabat. Sudah dipalamkan. Sudah salib. Semua hari itu sama. Ya. Semua hari sama itu si Yehova. Mereka katakan, baik Yesus, baik Paulus, masuk ke gereja di Sabat for evangelistic purposes. Karena orang Yahudi berbaktinya hari apa? Jadi kalau mau ketemu orang Yahudi harus masuk. Kalau masuk hari lain, dia nggak ketemu orang Yahudi yang akan diinjil. Itu mereka bilang. Tetapi kalau ditelaah terus, jawabannya tidak terlalu meyakinkan. Mereka katakan Yesus masuk ke gereja, ke sinagog hari Sabat bukan sekedar untuk worship saja, tapi untuk pengabaran Injil, untuk menjangkau mereka. Tidak ada hari lain selain dari apa? Hari Sabat. Itu mereka punya argumentasi. Sinagog itu apa? Gereja. Sinagog. Kapan sinagog mulai didirikan? Samuel. Kapan sinagog didirikan? Pada saat mereka pulang dari pembuangan. Pada waktu mereka dalam pembuangan. Coba Hel baca hari Minggu paragraf kedua. Rumah ibadat atau sinagog memainkan peran penting dalam kehidupan beragama orang Yahudi. Selama pembuangan, ketika bait suci tidak ada lagi rumah-rumah orang Yahudi, selama rumah-rumah orang Rumah ibadat.
Tidak ada lagi rumah-rumah ibadat dibangun untuk beribadah dan untuk anak-anak bersekolah. Rumah ibadat dapat dibangun di mana saja. Ada sekurang-kurangnya 10 keluarga Yahudi. Besar di Nazaret, Yesus mengikuti kebiasaan pergi ke rumah ibadat setiap hari Sabat. Dan sekarang dalam perjalanannya yang pertama ke kampung halamannya pada hari Sabat, dia mendatangi rumah ibadat. Kalau orang Padang kemana saja pergi, mereka buka makan Padang. rumah makan Padang. Orang Yahudi kemana saja pergi, mereka dirikan apa? Sinagog. Begitu ada 10 keluarga kumpul, satu sinagog didirikan. Purpose-nya adalah satu worship, dan kedua untuk children's education atau sekolah. Kapan dimulai? Sejak masa tawanan, karena Ka'bah sudah Hancur. musnah, sudah dihancurkan. Kemudian di pelajaran hari Minggu di bawah ada pertanyaan, mengapa kita harus menjadikan pergi ke gereja menjadi kebiasaan kita pada hari Sabat? Seperti Yesus pergi ke sinagog menurut kebiasaannya. Ada 3 sebab. Tolong baca poin Bapak. Pertama, Tuhan ada di mana-mana. Dia dapat disembah di mana saja. Tetapi ada sesuatu yang istimewa dari berkumpul bersama di satu tempat berkumpul pada hari yang ditentukan pada saat penciptaan dan diperintahkan dalam hukum moralnya. Kedua, hal itu memberikan kesempatan publik untuk menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan penebus kita. Terakhir, hal itu memberikan kesempatan untuk bersekutu dan berbagi sukacita dan beban satu sama lain. Saya ada tambahan nomor 4. Nanti kita akan bahas ini. Jadi yang pertama untuk worship. Kita pergi ke gereja hari Sabat, menyanyi, berdoa, memberikan persembahan, dan lain sebagainya, bukan supaya diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Jadi semua yang kita lakukan pada hari Sabat di gereja itu adalah Gratitude. iya, apa? Apa istilahnya? Gratitude. Response A response of of gratitude. Sponsor apa? gratitude. Response of gratitude. Jadi kita kasih persembahan bukan supaya diselamatkan, Tetapi sudah diselamatkan. tapi karena sudah diselamatkan. Kalau singkatnya ucapan terima kasih. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, saudara boleh tambahkan, untuk kesejahteraan umat Tuhan secara kolektif, juga secara individu. Bertahun-tahun yang silam pernah diadakan research di antara orang Yahudi. Nah, sebagaimana sudah ketahui, di zaman kita penganut Judaisme sudah pecah menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut konservatif, ada yang disebut liberal,
ada yang disebut ortodoks, ada banyak. Ada yang ekstrim sekali menjadi ateis. Banyak orang Yahudi sekarang yang dulunya percaya Tuhan, sekarang tidak percaya lagi akan Tuhan. Bukan cuma Yesus, Tuhan pun tidak ada lagi. Jadi pernah diadakan research di antara memperbandingkan antara orang Yahudi yang masih ikut aturan-aturan main agama mereka seperti menjaga Sabat, makanan kosher, dengan Yahudi yang sudah ultra liberal, yang sudah gaya bebas. Ternyata angka penyakit jantung lebih tinggi di antara yang mana? Yang tidak. Yang liberal, yang sudah tinggalkan Sabat, tinggalkan tentang hukum makanannya haram dan halal. Jadi pemulihan Sabat berguna bukan cuma secara kolektif sebagai gereja, tapi sebagai individu. Tuhan mengetahui kapasitas kita sebagai manusia. Tuhan tahu supaya manusia hidup lama dalam keadaan sehat dan bahagia harus ikut hukum. Hukum itu adalah hukum Sabat. Apa artinya Sabat? Rest. Benda atau organ apa dalam tubuh kita yang nampaknya tidak kenal rest? Jantung. Sementara yang lain istirahat waktu malam, kecuali kalau sudah makan sebelum tidur. Nah, itu perut bekerja sepanjang malam. Tapi ada satu organ yang selalu nampaknya bekerja. Kalau saya perhatikan, coba lihat ke sini. Seandainya ini jantung saudara, dia berdenyut kan, dia pompa itu darah. Waktu dia pompa itu darah, ada 1, 2, sampai 5 detik apa? Istirahat. Nah, kalau jantung begini, ini sebentar lagi akan apa? Habis untuk selama-lamanya. Jadi kita jaga detak jantung kita seboleh-bolehnya berapa? Waktu saya masih aktif dengan badminton, jalan kaki, main volley, saya punya tekanan darah atau detak jantung kita, saya pernah mencapai 55. Jadi save sekian ribu detak jantung satu hari. Kalau saudara seorang atlet, akan lebih rendah jumlah heartbeat-nya. Jadi Tuhan merasa bahwa begitu perlunya rest untuk kesejahteraan kita, sampai-sampai rest itu dilembagakan menjadi salah satu hukum 10. Jadi dengan kata lain, Sabat dijadikan untuk manusia. Ada satu kata yang bisa ditambahkan. Sabat dijadikan untuk Kesejahteraan. Nah, itu dia, itu lebih mudah. Tapi banyak orang somehow rebel. Padahal itu untuk apa? Kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Disitulah seringkali manusia bertindak aneh. Disuruh pakai helm itu untuk apa? Keselamatan. Berontak, protes. Disuruh pakai seatbelt, akhirnya Jepang bikin, mau tidak mau begitu Anda duduk,
seatbelt akan terpasang. sendirinya. Itu menunjukkan bahwa manusia memang sulit dimengerti. Ditawarkan, diberikan sesuatu untuk kebahagiaannya, dia apa? Menolak. Dia tolak. Tapi yang dilarang bukan? Dia bikin. Itu yang disebut apa? Reverse psychology. Reverse psychology. Yesus katakan, kamu sudah sembuh. Jangan kasih tahu sama siapapun juga. Itu namanya secret saying of Jesus. Berulang kali. Don't tell anybody. Just go to the priest and give your sign of thankfulness. But don't tell anybody. Orang itu lompat ke sana, lompat ke sini. Hei, saya sudah apa? Disembuhkan. Seorang ahli psikologi Rusia yang anti kekristenan mengadakan percobaan. Masih ingat? Percobaannya adalah seekor anjing. Anjing ini dibiasakan dengan lonceng. Kalau bel dibunyikan, teng, orang yang menjaga dia terus kasih apa? Makanan. Jadi tiap kali lonceng berbunyi, air liurnya apa? Keluar. Walaupun tidak ada makanan. Nah, orang Kristen itu menurut dia seperti anjing itu. Kita sudah terbiasa jam 9 ke gereja. Jam 9 ke gereja. Akhirnya kita menjadi ke gereja itu Karena kebiasaan. menjadi apa yang disebut condition reflex. Refleks yang diatur. Dan apa yang disebutkan oleh psikologis Rusia ini ada benarnya. Kita kan tanpa mikir lagi, kalau sudah jam 9 sudah siap-siap datang ke gereja, habis gereja pulang lagi tanpa menghayati makna daripada kebaktian itu sendiri. Kalau tidak hati-hati, karena sudah bertahun-tahun kita lakukan, sehingga akhirnya kesucian Sabat itu tidak kita nikmati, tetapi menjadi sekedar rutinisme yang disebut condition reflex. Inilah yang terjadi kepada orang Yahudi di zaman perjanjian lama, terjadi juga di zaman Yesus. Kita pergi ke gereja tanpa menghayati makna daripada pergi ke gereja itu. Baik, sampai di sini. Kalau ada tambahan atau pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita sambung lagi. Sabat, pekabaran, dan maknanya. Ada profesor di La Sierra. Ini cerita dari teman kita yang sekolah di sana. Seorang profesor yang mengajarkan Sabat itu adalah hari apa? Perbaktian. Tidak pernah disebutkan hari perbaktian. Dia bilang. Jadi saya kalau Sabat datang, karena ditanya oleh muridnya yang seorang pendeta, Sir, kalau Sabat hanya hari perhentian, and you buy that concept, what do you do every Sabat?
Well, I went to the lake, I went to the mountain, and then I meditate. Jadi saya pergi ke gunung, ke pantai, ke hutan, dan di sana meditasi. Karena sahabat itu adalah hari-hari apa? Hari penantian. Apa ada disebut untuk berbakti? Kalau saya dihadapkan kepada pertanyaan itu, aku jawab saudara. Apakah sahabat itu seperti namanya rest? Sahabat itu bahasa Ibrani rest, untuk istirahat. Dan kita tahu sahabat itu bukan cuma untuk rest, tapi untuk Worship. worship. Cuma ditanya, mana backupnya? Bukan itu. Lalu untuk apa lagi sahabat? Untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan. Orang sakit di rumah sakit, orang yang terkungkung di belakang terawi penjara, orang yang berduka karena kematian, karena sebab lain yang harus kita rawat. Jadi sahabat bukan sekedar. Dulu ada istilah, kalau departemen anggota bekerja, dulu bahasa Inggrisnya apa? AB. Bahasa Inggrisnya. Personal ministry. Sebelum itu. Lay Nah, activities. itu dia. Lay activities. Lay activities ada dua macam. Lay activities ada kegiatan anggota bekerja, atau lay activities masuk ke kamar lalu berbaring di kamar. Itu laying down activities. Hari Sabat bukan untuk bermalas-malasan. Hari Sabat untuk berbaktian, untuk rest dalam arti pekerjaan rutin kita apa? Karena kalau dilihat justru pendeta paling sibuk, paling capek ada apa? Sabat. Hari Sabat. Makanya pendeta seringkali diizinkan oleh konfes dikasih 1 hari di samping Sabat untuk apa? Rest. Untuk bebas dari tugas. Karena dia bisa bermaksud. Baik. Berikutnya kita akan bahas tentang Sabbath healings at Kapernaum. Apa keistimewaan Kapernaum? Home base. Kenapa Yesus jadikan Kapernaum sebagai home base? Karena Yesus ditolak di mana? Di Nazaret, tempat dia dibesarkan. Karena ditolak di sana, maka Yesus menjadikan Kapernaum sebagai home base daripada Galilean ministry yang dilakukannya. Seperti pesawat terbang sekarang ini, home base-nya adalah di ibu kota negara masing-masing. Philippine Airlines terbang sana, terbang ke sini, sebentar mampir di mana? Di Manila. Begitu juga pesawat terbang yang lain. Membuat Yesus kota yang
tepat untuk melakukan evangelisasinya adalah kota Kapernaum, sehingga disebut kotanya Yesus, namanya apa? Kapernaum. Di sini dibilang ada hubnya bang, pendeta ya, hub. Kayak American Airlines hubnya di Iya. Chicago sama Georgia ya, Atlanta Georgia. Kalau Southwest di Dallas, Los sama Phoenix Arizona. In this city was a synagogue. Ada sinagog di kota itu yang kemungkinan besar dibangun oleh siapa? Oleh Senjata Roma. Salah satu kota yang dikecam oleh Yesus adalah apa? Yerusalem begitu? Galilea. Buka Matius 12. Dari ayat yang mengatakan celakalah celakalah hai kamu kota apa? Buka Matius 12, baca mulai ayat 38. Siapa dapat? Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, "Teacher, we want to see a miraculous sign from you." He answered, "A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, of the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repent at the preaching of Jonah. And now one greater than Jonah is here. The queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the end of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now one greater than Solomon is here. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it.
Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with the 7 other spirits more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Seandainya mujizat yang kuadakan di Korazin, di Kapernaum, dan di kota-kota lainnya itu dilakukan di tempat di mana orang kafir berada, mereka akan apa? Percaya. Akan percaya. Contohnya Queen Sheba, dia percaya. Naaman, dia percaya. Janda jadi Zarephath, dia percaya. Dan akhirnya diselamatkan. Jadi istilahnya kota-kota tempat Yesus mengadakan mujizat menjadi apa? Jadi imun, tidak lagi sensitif, serta biasa, jadi take for granted, akhirnya dibinasakan. Jangan sampai ini terjadi kepada pengalaman pribadi kita. Salah satu pengalaman rohani yang menakutkan adalah kalau kita jadi imun, menjadi kebal, sehingga tidak merasakan lagi bisikan daripada Roh Kudus. Sabbath healings at Capernaum. Kalau saudara baca Injil, ada berapa Sabbath healing? 7 penyembuhan yang diadakan pada hari Sabat. Ada berapa kali? 7. Dan Yesus seringkali sengaja menyembuhkan orang pada hari apa yang Yesus kehendaki. What was the purpose? Boleh membebaskan penderitaan orang pada waktu Sabat. Kenapa Yesus sembuhkan orang pada hari Sabat sampai 7 kali yang dicatat? Bagaimana misinya datang untuk membebaskan kesusahan, maka hari Sabat sepatutnya kita lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Orang sakit disembuhkan, dirawat. Baik, kita buka jawabannya di hari Rabu, paragraf terakhir. Hari Rabu, paragraf terakhir saja. Ya. Meskipun semua Injil sinopsis mengisahkan cerita ini, hanya Lukas yang mengatakan kepada kita bahwa sebelah tangan yang mati adalah tangan kanan orang itu. Baik, break sebentar, stop sebentar. Synoptic Gospel. Kalau disebut Synoptic Gospel, itu yang mana? Keempat Injil. 3. Matius, Markus, Lukas, Synoptic Gospel.
Yang disebut sinoptik hanya 3. 3. Matius, Markus, Lukas. Jadi jangan lupa kalau bilang sinoptik itu hanya 3. Apa artinya sinoptik? Persamaan. Persamaan apa? Sin, simbiose, sinergi, sintesis. Sin itu apa? Sama. Optik, Pandangan. pandangan dari titik yang sama. yang sama. Kalau John kenapa dia excluded dari sinoptik? Kalau sudah pelajari, John ini menekankan the nature of Christ yang mana? Keilahiannya. Sudah perhatikan cara dia membuka tulisannya beda dari yang 3. Yang 3 bicara banyak tentang kemanusiaannya, tapi Yohanes titik pandangnya beda. Dia lebih menekankan keilahian Yesus. Kalau yang 3 itu untuk evangelistic purposes. Yohanes untuk kerohanian umat Kristen di dalam, yang waktu itu dalam ancaman bahaya merembesnya doktrin-doktrin palsu ke dalam gereja. Terus Penjelasan tambahan Dr. Lukas menolong kita untuk mengerti dampak serius dari kekurangan fisik pria ini sehubungan dengan kesanggupan seorang laki-laki dalam menjalankan kehidupan normalnya. Dalam kesempatan itu timbul 2 tanggapan. Pertama, orang-orang Farisi menunggu untuk menuduh Yesus dengan pelanggaran hari Sabat pada saat ia memilih menyembuhkan orang itu. Kedua, Yesus membaca hati mereka dan melanjutkan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia yang menciptakan hari Sabat itu, dan bahwa Dia tidak akan gagal dalam misinya untuk melepaskan manusia yang rusak dari perbudakan dunia yang sakit dosa. Jadi Dia menempatkan pemeliharaan hari Sabat dalam pandangan ilahinya adalah sesuai hukum, melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa pada hari Sabat. it is lawful to do good on Sabbath. Ayat ini seringkali dikutip oleh perawat-perawat yang kerja pada hari Sabat. Itu bilang lihat ayatnya. Itu kita bahas di waktu-waktu yang lalu. Jadi mengapa Yesus menyembuhkan dan seringkali sengaja secara demonstratif menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, karena Dia menciptakan hari Sabat. Ya, dengan tujuan Memberikan makna baru tentang penilaian hari Sabat. kalau sudah perhatikan yang disebut Sabat kontroversi antara Kristus dengan Farisis, yang jadi kontroversi bukan the day of the Sabbath. Kalau the day of the Sabbath, orang Farisi dan Yesus sama. Yang tidak sama adalah the way to keep the Sabbath.
the way to keep the Sabbath. Yang menyulitkan adalah orang-orang Farisi ini. Hari Sabat yang seharusnya dijadikan hari kesukaan, hari yang kita look forward to, yang kita tunggu-tunggu, oleh orang Farisi telah dijadikan sebagai apa? Beban. Sebagai apa? Beban. Beban. Bayangkan ratusan hukum tambahan diciptakan untuk memagari hari Sabat. Saya tidak perlu lagi cerita, saudara-saudara sudah tahu. Jadi hari yang direncanakan untuk jadi berkat telah menjadi beban. Gantinya orang berkata, kapan Sabat datang lagi? Kapan Sabat datang lagi? Supaya kita berbakti, bersukacita. Orang-orang Yahudi zaman Amos, kapan Sabat berlalu? Kapan Sabat berlalu? Ada ayatnya itu? Ada. Ada. Hosea. Dia lihat-lihat matahari, dia lihat jam, kalau bisa diputar tuh jam supaya bisa cepat ke Las Vegas. Sabat seharusnya jadi hari kesukaan. Lalu ada artikel di majalah Adventist Review. Saya tidak keep dia punya referensinya, tapi penulis menganjurkan kalau sudah berpuasa jangan hari apa? Sabat. Hari Sabat. Puasalah hari yang lain. Mengapa? Nah ini jangan dikatakan Subhana bilang berdosa kalau puasa Sabat, bukan? Dianjurkan kalau puasa jangan hari Sabat. Mengapa? Karena kalau orang puasa ada kecenderungan dia menjadi murung. Sementara di gereja kita apa? Bergembira. Bergembira. Kadang-kadang gembiranya melebihi takaran. Itu sekedar tambahan saja. Tapi kalau sudah mau terus puasa hari Sabat, ya dipersilahkan. Hari Sabat adalah hari yang penuh dengan sukacita, dengan sukaan yang seharusnya kita tunggu-tunggu. Kapan kita harus ingat hari Sabat? Setiap hari. Setiap hari. Dan usahakan jangan dikuras semua tenaga sepanjang minggu. Hari Sabat tidak ada lagi tenaga. Yang terakhir hari Kamis. The sheep versus the ox and the donkey. Apa yang saudara dapati dari bagian ini? Pelajarannya apa? Yesus dikritik karena menyembuhkan orang hari Sabat. Padahal kalau sapi mereka terperosok ke parit, diangkat. Kenapa begitu? Karena bisnis mereka nggak mau rugi. Itu dia. Ujung-ujungnya apa? Duit. UUD. Ujung-ujungnya duit juga. Dan Alkitab memang menyebut orang Farisi itu mana? Rakus duit. Cinta akan uang.
begitu cinta akan uang sampai rumah siapa dilulur. Janda. Kalau dia tipu atau dia rebut rumah orang kaya masih mendingan. Ini sampai hati rumah siapa dilulur? Janda. Rumah janda. Dan untuk menutupi dosanya, apa mereka buat? Doa panjang-panjang. Doanya didobel. Makanya selalu hati-hati kalau doa panjang, orang pikir menutup dosa yang mana. Ya, Iya pendeta. coba baca hari Kamis Paragraf berapa pendeta? kedua mulai. Baca Paragraf berapa pendeta? kedua. Pikirkanlah wanita yang cacat itu. Renungkanlah. Dia termasuk orang yang diremehkan oleh orang-orang Farisi. Ia cacat selama 18 tahun. Berapa tahun? 18 tahun. Lama atau sebentar? Cukup lama. Sangat lama. Kalau salah sakit seminggu aja gimana? Udah bosan. Bisa. Ini berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun menanggung derita. Terus Cukup lama untuk menguji kesabaran seseorang dan berkembang. Di dalam hidupnya perasaan tidak memiliki arti. Dan pada akhirnya ia betul-betul tidak mampu membebaskan diri. terus Kepadanya datang wujud rahmat ilahi. Yesus melihat dia, memanggil dia untuk mendekati kepadanya dan berkata kepadanya bahwa ia dapat disembuhkan. Meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. baik, untuk 18 tahun lamanya baru kali itu dia bisa apa? Berdiri. Berdiri. Bayangkan betapa excitednya ya, sesudah 18 tahun tidak bisa berdiri, sekarang tiba-tiba berdiri. Kalau kita sakit 2 bulan, kita mau berdiri, nggak bisa berdiri, harus apa? Ditolong. Ditolong pakai walkers. Iya. Lalu ada 2 perawat jaga kita supaya jangan terjatuh. Dan kita harus belajar apa? Berjalan. Harus belajar berjalan lagi. Lead on. 18 tahun menderita, tiba-tiba memberikan jalan bagi ungkapan sukacita yang tulus. Dan dia memuliakan Allah. Setiap kata kerja yang Lukas gunakan adalah cara ilham untuk mengenal nilai dan martabat wanita, dan tentunya nilai dan martabat setiap orang yang disepelekan, bagaimanapun situasi orang itu. Pada mujizat yang kedua, Yesus dalam perjalanannya menuju ke rumah orang Farisi untuk jamuan pada hari Sabat, menyembuhkan seorang yang menderita busung air. Untuk mengantisipasi adanya keberatan dari pemimpin-pemimpin yang memperhatikan dia dari dekat, Yesus mengangkat 2 pertanyaan. Pertama, mengenai tujuan hukum Taurat. Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Kedua, mengenai nilai manusia. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Maksudnya seharusnya sudah jelas. Faktanya benar demikian, karena menurut Lukas tidak ada jawaban mereka untuk apa yang dia katakan. Yesus mengungkapkan kemunafikan mereka sangat buruk karena terselubung dengan kemarahan yang disangka kudus dan benar atas apa yang mereka sanggup sebagai sesuatu pelanggaran berat terhadap hukum Tuhan yang kudus.
Jadi ada poin-poin yang saudara bisa ambil dari keterangan pelajaran hari Kamis. It is lawful to do good on Sabbath day. In conclusion, baca ini. Satan has worked so hard to destroy the Sabbath. Mengapa? Karena Sabat akan menjadi sains antara umat Tuhan. Seal. Kalau dikatakan meterai Tuhan, yang mana itu meterai? Outward sign. Kalau katakan meterai Pencipta. Karakter. meterai itu berhubungan erat dengan karakter kebenaran. Meterai itu kita terima di saat kita terima Kristus dan kebenaran. Bila mana kebenaran Kristus sudah menjadi kebenaran kita, kita sudah mendapat apa? Kebenaran. Lalu sahabat keeping di mana letaknya? Outward sign. Sahabat keeping itu adalah outward sign, tanda dari luar. Akan ada banyak orang yang keep the Sabat tapi tidak menerima Meterai. meterai. Sama seperti baptisan. Baptisan itu ada signifikannya, ada makna dan artinya kalau ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, maka Very outward sign. ya, sahabat itu baptisan itu tidak ada artinya. Harap itu dicamkan dan dimengerti bahwa meterai itu bukan sekedar keeping the Sabbath, tetapi menerima kebenaran Kristus sebagai kebenaran kita. Karakter kita diubah, sifat-sifat kita diubah, itu yang terpenting. Lalu pemeliharaan Sabat itu sekedar apa? Outward sign. Yang kedua, If Jesus, the Creator and Redeemer, the one who inaugurated the first Sabbath by resting from all his work, made Sabbath observance his custom when on earth, should we as his follower do any less? kalau Kristus yang pencipta dan penebus mendirikan Sabat, bagaimana dengan kita? Tentu kita juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita harus tinggikan hari Sabat. Waktu kita masih di Manado, waktu kita masih di Sumatera, Sabat kita junjung tinggi di atas kepala kita. Tapi sayang setelah mendarat di negara yang paling makmur di dunia, Sabat menjadi kaset di depan pintu yang kita, istilah Yesaya katakan, menginjak-injak hari Sabat. Kita harus mengadakan Sabat reform dalam gereja secara pribadi, secara korporat. Yang ketiga dan yang terakhir, Sabbath observance important to a Christian. memelihara
dalam arti menyucikan Sabat sangat sangat signifikan, sangat penting buat kita. Apa-apa saja berkat dari pemeliharaan Sabat. Satu, untuk kesejahteraan kita secara rohani, secara pikiran, dan secara fisik. Yang kedua, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan melawat orang sakit di rumah sakit, melawat orang yang terkungkung di balik tali besi di penjara, orang miskin, orang yang berduka, orang yang lemah iman, kita bisa kunjungi mereka. Selain daripada kita berbakti dan belajar Alkitab di gereja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran kita sudah selesai. Kalau ada pertanyaan untuk 10 menit, dipersilakan.